Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, pagi hari ini saya akan sampaikan renungan singkat yang tadi pagi saya dapatkan waktu ikut doa pagi di sini di studio Foster FM. Ya, jadi setiap pagi jam 5 sampai jam 6 itu ada doa penyembahan seperti itu ya. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti bersama dengan kami di 107,7 Foster FM. Ya, ini tadi ketika menyembah Tuhan ada satu ayat yang dimunculkan dan tadi juga dinyanyikan ketika kita berdoa bersama-sama. Ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mau mendengarkan renungan singkat pagi hari ini. Kami minta Roh Kudus yang mengurapi sehingga kebenaran firman-Mu meskipun mungkin singkat tetapi memberkati kami, memulihkan kami, mengubahkan hidup kami dan menumbuhkan iman kami sehingga kami semakin kuat, semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam pengenalan kami akan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 ya. Jadi ini juga ada lagunya ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, jadi ada dua kata ini ya yang kita renungkan, yaitu kecaplah dan lihatlah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang namanya mengecap itu kan berarti sesuatu itu sudah ada ya. Jadi sudah ada masakan, kemudian baru kita kecap. Itu berarti sesuatu yang sudah ada. Jadi kalau Tuhan itu pagi hari mengingatkan kita, kecaplah betapa baiknya Tuhan. Berarti kita ini mau mengucap syukur, kita ini mau merenungkan, kita ini merenungkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebab Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini punya masalah, kita punya persoalan, ya kita ini tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ya, yang direnungi masalah terus. Padahal sebenarnya kebaikan Tuhan itu ada. Hanya kita tidak merenungkan, kita tidak mengecapnya. Sebab apa? Kita ini fokus kepada masalah. Bahkan kita seringkali berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu kemana ya, Tuhan itu tidak pedulikan aku. Mengapa? Sebab kita ini fokus kepada masalah. Coba ya, terutama Bapak Ibu yang saat ini punya masalah, punya persoalan, coba merenung, diam sebentar dan mengecap kebaikan Tuhan. Jangan fokus ke masalahmu, tapi coba lihat yang lain. Lihat kesehatanmu, ya, lihat anak-anakmu yang baik, ya, lihat engkau masih bisa makan minum sampai hari ini, lihat orang tuamu, lihat suamimu atau siapapun lah. Ya, yang engkau bisa mengucap syukur. Kecaplah Tuhan itu baik. Jangan fokus pada masalahmu. Sebab masalah itu kalau kita semakin fokus, maka masalah itu yang menjadi lebih besar, sangat besar daripada firman Tuhan, daripada Tuhan itu sendiri. Contohnya, ini namanya mouse ya, untuk itu lo laptop, komputer gitu ya. Ini kan kecil dibandingkan Bapak Ibu Saudara, kan ini kecil. Tapi itu kalau saya tempelin dekat mata saya nih, saya fokus gitu. Nah toh Bapak Ibu raketok. Iya, kalau kita nih fokus ke masalah, kita pandang terus gini, ya maka kebaikan Tuhan tuh udah kelihatan. Padahal Tuhan tuh baik luar biasa. Nah itu ya, jadi kecaplah. Mari Bapak Ibu Saudara mengucap syukurlah setiap hari karena Tuhan itu baik. Kecaplah betapa Tuhan itu baik. Lihatlah dia itu baik. Tadi ya kecaplah. Lihatlah juga bisa berarti tadi lihatlah. Ya lihatlah, jangan hanya lihat masalah, lihatlah sekelilingmu, lihatlah hidupmu, Tuhan itu baik. Nah, yang saya dapatkan rema tentang lihatlah itu juga begini. Lihatlah. Berarti itu seolah-olah berkata, lihatlah yang akan datang pun juga baik. Lihatlah, setelah ini tuh pasti baik yang Tuhan kerjakan. Lihatlah, berpengharapanlah. Ya, bahwa tahun depan itu lebih baik dari sekarang. Lihatlah, berpengharapan bahwa bulan depan itu lebih baik dari yang sekarang. Lihatlah, Tuhan itu tetap baik dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, kalau engkau hanya merenungi masalahmu, maka engkau tidak bisa lihat masa depan kalau masa depanmu tuh baik. Padahal Tuhan sudah menjanjikan bahwa masa depan yang baik, yang gilang gemilang dalam setiap kehidupan kita. Roma 8:28 yang sangat terkenal bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ya, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kan sedang mengalami ini Indonesia kan yang kita alami hari ini tentang virus corona gitu ya.
Tapi mari lihatlah, meskipun ada virus corona ya di Indonesia, Bapak Ibu ya, di mungkin juga ada di Kabupaten Pati atau di mana tempat ya sedang menghadapi masalah virus corona. Tapi lihat dari sisi yang lain. Kecaplah Tuhan itu terbaik meskipun dalam situasi seperti ini. Kemudian lihatlah di balik virus corona ini, lihatlah Tuhan terus mengerjakan kebaikan. Setelah virus ini berakhir, wow, kebaikan Tuhan akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara yang punya masalah suami, istri, punya masalah apapun, lihatlah. Jangan merenungin nasibmu, ya. Jangan jadi terpuruk hidup, jadi stres, jadi depresi. Ya, ndak doyan makan, ndak doyan minum, ndak doyan tidur, lama-lama jadi sakit. Ya. Tetapi lihatlah, tetaplah bersyukur. Setelah masalah ini, ada sesuatu yang indah, yang baik, yang sedang menanti hidup kita. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah dengan masalah, jangan menyerah dengan keadaan. Sebab di depan itu sesuatu yang indah, yang baik itu menanti kita. Ya. Jadi jangan lupa bahagia. Sebab apa? Ya, sebab kebahagiaan kita ini karena kita ini berlindung kepada Tuhan. Berbahagia kita ini bukan karena sesuatu yang sementara, ya, tetapi kebahagiaan ini bergantung kepada Tuhan yang kekal. Jadi tetaplah berbahagia meskipun mungkin sedang dalam keadaan juga yang tidak enak, ya, dalam keadaan proses kehidupan. Tetaplah bahagia, tetaplah bersukacita, sebab sumber kebahagiaanmu itu daripada Tuhan yang kekal, yang tidak pernah berubah. Ya, jadi kecaplah betapa Tuhan tuh baik dalam hidupku. Ya, dan kemudian lihatlah, Dia baik dan Dia akan terus mengerjakan kebaikan dalam hidupku. Minggu depan, minggu ini ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 1 minggu, aku akan melihat kebaikan Tuhan. Bulan depan, Juni, aku pasti melihat kebaikan Tuhan. Lihatlah, pasti baik. Apa nih? Juli, Agustus, September. Setahun depan 2021, Tuhan terbaik. Tuhan baik di belakang, sekarang, saat ini, dan juga Dia baik di masa yang akan datang. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami sambut, kami terima. Firman-Mu adalah benih, biar tumbuh di hati kami yang subur. Kami mau mengecap kebaikan-Mu. Kami tidak mau fokus pada masalah, sebab masalah kami sudah kami serahkan kepadamu. Di bawah kaki-Mu, kami sudah meletakkan semuanya. Engkaulah yang memelihara, Engkaulah yang turut campur tangan menyelesaikan bagi kami. Bagian kami adalah mengucap syukur, bagian kami adalah mempermuliakan nama-Mu, bagian kami adalah mengecap kebaikan-Mu, dan ada pengharapan, ya, kami melihat Engkau baik dan terus berbuat baik dan selama-lamanya baik dalam hidup kami dan baik kepada keturunan-keturunan kami yang berikutnya. Selama-lamanya Engkau baik, Tuhan. Terima kasih, kami ucap syukur sepanjang hari ini kami menyerahkan dan kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai kami dan kami akan merasakan dan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat, tetap mengucap syukur, tetaplah bahagia. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.